Hai, saya Caleb, dan di video ini saya akan melakukan ulasan lengkap tentang Surfshark VPN, dan saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakannya secara tepat. Kita akan mengulas hal-hal yang paling penting dari sebuah VPN, termasuk fitur-fitur Surfshark, performa kecepatan dan ketersediaan server, serta harganya. Jadi di akhir video ini Anda akan tahu apakah Surfshark benar-benar layak untuk dibeli. Dan jika Anda memutuskan untuk membelinya, saya juga akan mengajarkan cara menginstalnya, menghubungkan ke server, membuka blokir konten streaming yang terkunci wilayah, dan menggunakan fitur-fitur utamanya sehingga Anda bisa mulai berselancar dengan lebih aman segera. Dan jika Anda benar-benar baru dalam menggunakan VPN, Anda mungkin bertanya-tanya apa itu VPN dan bagaimana cara kerjanya. Biasanya saat Anda berselancar di internet, lalu lintas Anda langsung dari perangkat Anda ke situs web yang Anda kunjungi, dan alamat IP Anda dapat mengungkapkan lokasi umum Anda. VPN menambahkan lapisan keamanan di tengah. Saat Anda terhubung ke VPN, lalu lintas Anda dienkripsi dan dialihkan terlebih dahulu melalui server VPN, sehingga situs web hanya melihat alamat IP server VPN, bukan milik Anda, dan itu berarti koneksi Anda akan lebih sulit untuk disadap atau dilacak, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. VPN juga memungkinkan Anda mengganti lokasi online dengan memilih server di negara lain, yang bisa membantu membuka blokir konten yang terkunci wilayah. Dan sekarang setelah Anda memahami gambaran dasar tentang cara kerja VPN, mari kita mulai dengan meninjau kategori utama pertama kita, yaitu fitur. Fitur paling menonjol dari Surfshark adalah perangkat tanpa batas. Anda dapat menggunakan satu langganan di sebanyak mungkin perangkat yang Anda inginkan, yang benar-benar menjadi keuntungan jika Anda memiliki banyak perangkat di rumah. Anda juga mendapatkan pemblokir iklan bawaan mereka yang membantu mengurangi iklan dan pelacak saat Anda berselancar, dan ini membuat pengalaman secara keseluruhan terasa lebih bersih. Lalu ada beberapa fitur privasi tambahan yang layak untuk diketahui. Pertama ada bypasser yang memungkinkan Anda memilih aplikasi mana yang menggunakan VPN dan aplikasi mana yang tidak. Ada juga rotating IP yang dapat secara berkala mengubah alamat IP Anda saat Anda terhubung untuk privasi ekstra. Dan ada dynamic multi-hop yang mengarahkan koneksi Anda melalui beberapa lokasi server untuk privasi tambahan jika Anda menginginkan tingkat perlindungan tertinggi. Jadi secara keseluruhan, rangkaian fitur Surfshark sangat kuat dan mencakup hal-hal inti yang paling dibutuhkan orang, ditambah beberapa alat privasi ekstra sebagai bonus tambahan. Selanjutnya, kita perlu melihat performa kecepatan dari Surfshark. Dengan VPN apapun, biasanya Anda akan melihat sedikit penurunan dari kecepatan internet normal Anda. Jadi pertanyaan besarnya di sini adalah apakah VPN Surfshark masih terasa lancar saat Anda browsing, streaming, dan bermain game? Sebagai konteks, kecepatan internet dasar saya sekitar 1000 megabit per detik untuk upload dan download, dan saya tinggal di AS, jadi itulah yang saya jadikan perbandingan di sini. Saat Anda menguji VPN, itulah angka kecepatan utama yang perlu Anda perhatikan. Kecepatan unduh Anda memengaruhi hal-hal seperti pemuatan halaman, streaming, dan browsing secara umum, sedangkan kecepatan unggah Anda lebih penting untuk mengirim file, mengunggah video, dan panggilan video. Oke, jadi dalam pengujian saya, Surfshark bekerja sangat baik di server terdekat dengan lokasi saya di AS. Berdasarkan pengalaman saya, penurunannya biasanya kecil, sekitar 5 hingga 10%, yang berarti saya hampir tidak merasakan perlambatan apapun. Pada server jarak jauh, penurunannya lebih besar yang memang normal untuk semua VPN. Saya menguji koneksi jarak jauh dengan terhubung dari AS hingga ke Jepang, dan dalam pengujian saya melihat penurunan sekitar 60 hingga 70% dari kecepatan internet normal saya. Jadi saya memang merasakan sedikit perlambatan, tapi itu memang sudah biasa untuk koneksi VPN jarak jauh. Dan bahkan dengan perlambatan itu, menurut saya semuanya tetap terasa cukup cepat untuk browsing biasa, streaming, dan bermain game. Kecepatan unggah biasanya mengikuti pola yang sama. Pada server terdekat, biasanya hanya terjadi perlambatan kecil, dan pada server jarak jauh, Anda akan merasakan perlambatan yang lebih besar lagi. Jadi jika Anda berencana mengunggah atau mengunduh file besar saat terhubung ke VPN, sebaiknya gunakan server terdekat jika memungkinkan untuk mengoptimalkan kecepatan internet Anda. Dan jika Anda pernah mengalami perlambatan besar, solusi pertama sangat sederhana. Coba ganti server. Surfshark memiliki lebih dari 4.500 server di 100 negara. Cukup mudah untuk menemukan server yang lebih dekat dengan Anda atau yang lebih sedikit penggunanya. Jaringan server yang besar itu juga sangat bagus untuk konten yang dibatasi wilayah, karena Anda punya banyak lokasi untuk dipilih. Misalnya, Anda punya pilihan di seluruh Amerika Utara seperti ASNOM, Kanada, dan Meksiko, Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, Asia Pasifik seperti Jepang, Singapura, dan Australia, serta cakupan di Amerika Selatan dan Afrika juga. Jadi secara keseluruhan, performa kecepatan terlihat sangat solid, terutama di server yang dekat. Dan dengan besarnya jaringan server Surfshark, Anda punya banyak pilihan untuk mengoptimalkan koneksi atau mengganti wilayah kapanpun Anda butuhkan. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang harga VPN Surfshark dan kita akan memastikan bahwa Anda benar-benar mendapatkan penawaran yang bagus untuk apa yang Anda bayar.
Harga Surfshark sebenarnya tergantung pada dua hal. Pertama adalah paket mana yang Anda pilih, karena itu menentukan fitur tambahan apa yang Anda dapatkan, dan kedua adalah berapa lama Anda mendaftar, karena itu yang menentukan seberapa rendah harga bulanan yang Anda dapatkan. Untuk kebanyakan orang yang menonton video ini, paket starter adalah yang paling masuk akal, dan itu karena paket ini memang berfokus pada VPN itu sendiri. Dengan paket starter, Anda mendapatkan VPN, perangkat tanpa batas, pemblokir iklan, dan fitur privasi tambahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan saat ini, nilai terbaik untuk paket starter adalah promo jangka panjang 24 bulan seharga $1 dan 99 sen per bulan. Itu sudah termasuk 3 bulan tambahan, jadi Anda mendapatkan total 27 bulan akses VPN. Artinya, Anda akan membayar sekitar $58 setelah pajak di awal untuk memiliki VPN selama lebih dari 2 tahun, yang menurut saya adalah penawaran yang sangat bagus. Ada juga opsi promo 12 bulan, tapi secara pribadi saya tidak akan merekomendasikannya karena harganya hampir sama dengan paket jangka panjang 24 bulan. Jadi pada dasarnya Anda mengorbankan hampir 1 tahun penuh akses VPN hanya untuk menghemat sedikit lebih dari $10. Anda juga akan melihat tingkatan yang lebih tinggi seperti Surfshark One dan One Plus, tapi itu lebih berfokus pada perlindungan bundel seperti antivirus dan tambahan yang berfokus pada identitas. Untuk video ini, saya akan memilih paket starter level dasar karena itulah yang kemungkinan besar akan digunakan oleh kebanyakan orang jika Anda hanya membutuhkan VPN. Dan untuk memperjelas, semua yang baru saja saya jelaskan adalah harga promo dari Surfshark, artinya itu adalah penawaran diskon pengenalan yang Anda dapatkan saat pertama kali mendaftar. Setelah masa awal Anda berakhir, jika Anda tetap berlangganan, harganya akan diperbarui dengan harga reguler yang lebih tinggi. Untuk paket starter, biaya perpanjangan sekitar $99 per tahun, yang jika dihitung menjadi sekitar $9 per bulan. Jadi Anda mendapatkan penawaran terbaik di awal dengan promo jangka panjang, lalu nantinya akan berubah menjadi harga tahunan standar. Dan jika Anda ingin melihat promo yang tersedia saat ini ketika Anda menonton video ini, kunjungi tautan yang muncul di layar di sini atau gunakan tautan pertama di deskripsi. Tautan tersebut akan langsung membawa Anda ke halaman diskon Surfshark yang sedang berlaku, jadi Anda tidak perlu menebak-nebak, dan yang terpenting Anda tidak akan membayar lebih untuk paket Anda. Promo-promo ini bisa berubah, tapi tautan itu adalah cara termudah untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia saat Anda mendaftar. Dan Surfshark juga menyediakan jaminan uang kembali selama 30 hari, jadi jika Anda mencobanya dan memutuskan itu bukan untuk Anda bisa dengan mudah meminta pengembalian dana dalam jangka waktu tersebut. Oke, sekarang setelah Anda melihat harganya, mari kita install Surfshark, dan saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Setelah Anda membuka tautan itu, Anda akan dibawa ke halaman ini. Klik pada dapatkan Surfshark VPN. Untuk video ini, saya akan memilih paket starter, jadi saya akan klik dapatkan starter. Sekarang di halaman ini, silakan isi alamat email Anda, lalu pilih metode pembayaran Anda. Lalui proses onboarding dan pembayaran setelah ini, dan setelah Anda selesai, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Oke, dan setelah Anda menyelesaikan proses pembayaran dan membuat akun Surfshark, Anda akan dibawa ke halaman ini, dan disinilah kita akan mengunduh Surfshark. Anda akan melihat opsi untuk browser, smart TV, ponsel, dan desktop. Di video ini, kita hanya akan fokus pada pengaturan di desktop, jadi saya akan klik desktop. Lalu saya akan menggulir ke bawah halaman ini, kemudian saya akan menemukan tombol di sini yang bertuliskan Download for Windows. Jika Anda nonton video ini di Mac, seharusnya tertulis Download for Mac. Saya menggunakan Windows, tapi secara keseluruhan prosesnya pada dasarnya sama. Saya akan klik download. Saya akan mengunduh versi untuk Windows 10 atau yang lebih baru. Lalu saya pun akan pergi ke pojok kanan atas browser saya dan klik pada unduhan saya, dan saya akan menemukan file ini yang bernama Surfshark Setup .exe. Saya akan klik ini, dan setelah Anda klik itu, akan muncul Surfshark Setup Wizard. Klik install, dan proses ini akan memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, klik Finish, dan itu akan membuka aplikasi desktop Surfshark. Saya akan pergi ke pojok kanan atas di sini dan maksimalkan jendelanya. Lalu saya akan masuk ke akun Surfshark saya yang saya buat saat proses checkout. Jadi saya akan klik Login, lalu saya akan masukkan email dan kata sandi saya. Dan setelah Anda mengisi informasi Anda, scroll ke bawah dan klik Login. Setelah Anda sampai di layar ini, cukup scroll ke bawah dan klik Exit Setup, dan klik Confirm. Oke, sekarang kita sudah berada di dashboard utama Surfshark. Di pojok kanan atas, Anda akan melihat lokasi Anda saat ini dan juga alamat IP Anda. Anda juga akan melihat opsi di sini yang disebut No Borders. Fitur ini ditujukan untuk situasi di mana penggunaan VPN dibatasi atau jaringan Anda memblokir koneksi. Jika Anda tengah membutuhkannya, Anda bisa mematikannya. Tapi jika Anda sedang bepergian atau berada di jaringan yang ketat dan VPN Anda kesulitan untuk terhubung, saat itulah Anda bisa mencoba mengaktifkannya.
Sekarang mari kita coba sambungkan ke server. Saya akan mengganti lokasi saya di bagian bawah dengan mengklik Change, dan Anda akan melihat daftar lokasi di sini. Anda bisa menggulir daftar ini, atau Anda bisa pergi ke bagian atas dan mengetik lokasi yang Anda cari. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetik Jepang, dan saya akan klik lokasi Jepang di sini. Lalu untuk terhubung ke server, saya akan pergi ke kanan bawah dan klik Quick Connect. Kemudian di bagian atas, Anda akan melihat statusnya berubah menjadi Connected dan Safe. Anda juga akan melihat beberapa informasi lain di sini terkait koneksi VPN Anda. Dan sekarang, jika Anda ingin memutuskan atau menjeda koneksi Anda, cukup pergi ke bagian bawah, lalu Anda bisa klik Pause atau Disconnect. Saya akan memutuskan koneksi dari server untuk saat ini. Sekarang saya akan pergi ke bagian atas di sini dan menghapus pencarian saya. Itu akan memungkinkan kita melihat semua lokasi lain di sini. Mari kita bahas juga beberapa pengaturan lain yang akan Anda temukan di sisi kiri sini. Saat ini kita memilih tab Locations, jadi itulah mengapa kita melihat semua lokasi di sini. Anda juga bisa beralih ke Static IP, Multi-Hop, dan Dedicated IP juga. Lalu di sisi kiri sini, Anda akan melihat bahwa kita sedang berada di tab VPN, tapi Anda juga memiliki tab untuk Alternative ID, Alert, Antivirus, dan Search. Semua ini adalah fitur tambahan yang tidak termasuk dalam paket Surfshark Starter, jadi Anda tidak akan memiliki akses ke fitur-fitur ini. Untuk sekarang, satu hal yang ingin kita cek adalah pengaturannya. Jadi pergi ke pojok kiri bawah di sini dan klik pada Settings. Lalu dari sini, naik ke bagian atas dan klik pada VPN Settings. Hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah mengaktifkan Launch App on Startup. Saya akan langsung mengaktifkan tombol ini. Sekarang VPN saya akan otomatis berjalan setiap kali saya menyalakan komputer. Di sini Anda juga bisa mengatur ulang pengaturan Quick Connect Anda. Ini pada dasarnya adalah server utama atau default yang ingin Anda hubungkan. Dan saat ini diatur ke Jepang karena saya baru saja mengaturnya beberapa menit yang lalu. Di sini Anda juga bisa mengaktifkan Auto Connect, lalu di bawahnya Anda bisa klik panah ini untuk membuka preferensi Anda. Dan sekarang saya akan otomatis terhubung ke server Jepang, tapi jika Anda mau, Anda bisa mengubahnya di sini. Untuk sekarang saya akan kembali. Dan di bawahnya Anda akan menemukan beberapa pengaturan lain yang bersifat tambahan. Misalnya di sini Anda bisa mengaktifkan Clean Web, yaitu pemblokir iklan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Anda bisa mengaktifkan Kill Switch, mengganti protokol, mengatur bypasser, dan Anda juga akan menemukan beberapa pengaturan keamanan lanjutan lainnya di sini. Dan setelah Anda selesai mengatur pengaturan, kembali ke bagian atas dan klik panah kembali. Dan di halaman ini Anda akan menemukan beberapa pengaturan lain yang akan berguna. Di sini Anda memiliki pengaturan aplikasi yang memungkinkan Anda mengganti bahasa dan tema. Anda bisa mengubah pengaturan notifikasi di bawahnya. Anda juga dapat mengatur langganan dan informasi akun Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dengan VPN Anda bisa melakukan pemecahan masalah di sini dengan mengklik dapatkan bantuan. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menunjukkan dengan cepat betapa mudahnya membuka konten streaming yang terkunci wilayah. Saya akan pergi ke kiri atas di sini dan kembali ke VPN saya. Dan saat ini saya belum terhubung ke VPN saya, jadi lokasi saya terlihat di Amerika Serikat. Sekarang saya akan membuka browser saya di sini, dan saya akan membuka Netflix. Sekarang jika saya gulir ke bawah halaman ini, Anda akan melihat tertulis Top 10 TV Shows in the US Today, yang berarti saya hanya mendapatkan katalog Netflix Amerika Serikat. Sekarang saya akan kembali ke Surfshark VPN saya. Lalu saya akan turun dan klik Quick Connect untuk terhubung ke server Jepang. Dan sekarang saya akan kembali ke Netflix. Sekarang saya gulir ke ulang halaman ini. Sekarang jika saya gulir ke bawah halaman, Anda akan melihat tertulis Top 10 Movies in Japan dan Top 10 TV Shows, yang berarti sekarang saya memiliki akses ke katalog Netflix eksklusif Jepang. Anda bisa melakukan ini di semua situs streaming favorit Anda untuk membuka konten yang terkunci di wilayah tertentu. Dan jika Anda mengalami masalah, saya sarankan mencoba beralih ke server lain, karena terkadang Netflix atau layanan streaming lainnya akan memblokir server VPN Surfshark. Jadi jika Anda mengalami masalah, saya sarankan cukup mengganti ke alamat IP yang baru. Semudah itu caranya. Begitulah cara membuka blokir konten streaming yang terkunci wilayah. Setelah Anda berhasil menggunakannya di PC, langkah selanjutnya adalah melindungi perangkat Anda yang lain. Anda dapat menginstal Surfshark di perangkat apapun yang mendukung aplikasi ini, seperti ponsel, tablet, dan smart TV Anda. Dan jika Anda ingin perlindungan untuk seluruh rumah, Anda juga bisa mengatur Surfshark di router Anda. Dengan begitu, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah Anda akan terlindungi secara otomatis. Saya akan meninggalkan panduan bantuan Surfshark di deskripsi yang akan memandu Anda melalui proses pengaturannya jika Anda tertarik. Jadi sekarang Anda sudah menginstal Surfshark, tahu cara menghubungkannya, dan tahu cara menggunakan fitur utamanya dengan benar. Sekarang mari kita akhiri dengan menjawab pertanyaan sebenarnya. Apakah Surfshark benar-benar layak?
Secara keseluruhan, menurut saya Surfshark adalah salah satu pilihan VPN terbaik yang ada. Surfshark menonjol karena kecepatannya yang tinggi, jumlah perangkat yang tak terbatas, harga jangka panjang yang rendah, dan betapa mudahnya aplikasi ini untuk diatur. Jadi menurut saya, ya, Surfshark memang sangat layak untuk digunakan. Dan jika Anda belum membeli paketnya, pastikan untuk mengunjungi tautan yang ada di layar ini atau gunakan tautan pertama di deskripsi di bawah. Tautan itu akan membawa Anda ke halaman promo terbaru Surfshark, sehingga Anda bisa mendapatkan harga terendah yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.